Komplotan diduga kurir narkoba ini tak berkutik saat mobilnya dihentikan paksa tim Opsnal Polda Riau di Jalan Arifin Ahmad, Dumai. Petugas terpaksa meletuskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara untuk memaksa para pelaku keluar dari dalam mobil. 3 pelaku berinisial YL, AR, dan NA akhirnya berhasil diringkus. Dari hasil penggeledahan, polisi mendapati 5 kg sabu yang disembunyikan di dalam tas. Barang haram itu diduga baru diambil para pelaku di Pelabuhan Dumai untuk dibawa ke Pekanbaru. Dalam pengembangan kasus, petugas kembali menangkap 2 pelaku lain dalam jaringan yang sama di tempat terpisah. Mengagalkan pengiriman narkotika jenis sabu-sabu sebesar 5 kg dan ekstasi sebanyak 20.000 butir. Dari penangkapan tersebut kami menangkap 5 orang tersangka dengan perincian 3 orang tersangka ditangkap di daerah Pelintu, Kota Dumai pada saat setelah mengambil barang narkotika tersebut dari kapal. Kini 5 pelaku telah ditahan di Polda Riau untuk penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, ke-5 pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Dumai Riau, Muhammad Yusri, RTV. Ini nomor pabriknya nih kayak. Nama TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Ibtu Afi, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV hari ini? Ya, Prama dan sahabat RTV, selain informasi penangkapan kurir narkoba tadi, kami juga ada informasi terkait seorang suami yang tega menganiaya istrinya hingga tewas di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, bersama saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Inilah CSI selengkapnya. Ya sahabat, 60 lapak kios di Pasar Induk Kemang, Kota Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Para pedagang dan pengunjung sempat panik saat kobaran api semakin membesar. Kepulan asap membumbung tinggi di atas salah satu blok yang terbakar di Pasar Induk Kemang, Kota Bogor, Jawa Barat. Api yang membesar membuat pedagang dan pengunjung panik berusaha menyelamatkan diri serta barang dagangannya. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api dengan mengerahkan 8 mobil damkar. Diduga api pertama kali muncul dari ujung blok C17. Namun dalam hitungan menit, api langsung membesar hingga melahap setengah dari bagian blok. Kalau ledakan nggak ada, cuma lampu timbul api aja. Oh, api cuma apa gitu kan? Nggak tahu ya Allah. Saya nggak tahu. Api langsung keluar setelah itu? Hah? Ada api langsung keluar? Masalah api mah belum ada, cuma masalah asap aja. Oh, asap. Mungkin kelamaan, api langsung naik. Yang disebabkan terbakar dari kompor gas menimbulkan api. Nah, itu indikasinya, terus merambat ke kasur. Untuk kendala kita kesulitan air, karena di sini sumber air susah ya. Kita nyari sumber air dari kali pun atau danau pun tidak bisa. Akhirnya kita keluar dari lokasi pasar. Kita nyari di luaran. Petugas juga sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya material lapak yang terbuat dari kayu dan mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna untuk CSI RTV. Kita beralih ke informasi lain. Seorang suami tega menganiaya istrinya hingga tewas di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Saat ditemukan, jasad korban tergeletak di lantai tanpa busana dan bersimbah darah di bagian wajah. Sesosok jasad perempuan ditemukan dalam sebuah rumah kontrakan di Jalan Asoka, Cipinang, Jakarta Timur. Jasad korban ditemukan di lantai tanpa busana dan bersimbah darah di bagian wajah. Korban diketahui bernama Rizky Nur Arifah Mawati, usia 27 tahun. Jasad korban pertama kali diketahui oleh orang tua serta kerabat pelaku yang mendatangi rumah itu. Korban tewas akibat dianiaya suaminya, Andika Ahid Widianto.
Mirisnya, pelaku membunuh korban saat tengah bersama buah hati mereka yang masih berusia 10 bulan. Namun kini pelaku sudah ditangkap aparat Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kalau untuk keluarga pelaku ini sudah berapa lama tinggal di sini, Pak? Dia hanya istri sama anak aja. Sudah lama tinggal di wilayah sini, Pak? Mereka? Baru 2 minggu. Pak, itu ada suara cekcok, itu cekcok bentar. Ya cekcok kayak rumah tangga gimana sih? Udah sebentar, udah gitu. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Malau Kolin untuk CSI RTV. Kita ke kasus lainnya, sahabat. Kepala Penerangan Kodam 1 Bukit Barisan membantah kebakaran rumah seorang wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara akibat sengaja dibakar orang tak dikenal. Kapolda memastikan kebakaran murni akibat dugaan kelalaian hingga menyebabkan 4 orang dalam satu keluarga meninggal dunia. Kebakaran rumah seorang wartawan yang menewaskan satu keluarga di Jalan Gabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih dalam penyelidikan. Namun Kodam 1 Bukit Barisan membantah kebakaran terjadi akibat disengaja oleh orang tidak dikenal. Menurutnya, kebakaran murni dugaan kelalaian dari dalam rumah. Meski demikian, hingga kini penyidik masih mendalami kasus ini dengan melakukan pemeriksaan barang bukti dan keterangan sejumlah saksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ada indikasi kesengajaan pembakaran dalam kasus ini. Jadi hasil olah TKP kemarin dari pihak kepolisian belum ada. Sambil kita menunggu penyelidikan lebih lanjut, ya termasuk menunggu hasil laboratorium forensik, termasuk juga otopsi dari almarhum yang meninggal dunia. Kini Kodam 1 Bukit Barisan masih menunggu hasil otopsi dan olah TKP dari kepolisian, termasuk menunggu hasil laboratorium forensik. Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 16 orang saksi, 5 diantaranya merupakan saksi kunci dalam peristiwa ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Kita ke informasi berikutnya. Kegagalan panitia berujung petaka gelaran acara Lentera Fest di lapangan sepak bola Pasar Kemis berakhir ricuh. Ratusan penonton yang kecewa membakar panggung dan menjarah barang-barang berharga dari lokasi. Ya, satu sosok yang jadi sorotan tak lain adalah Dian Permana Angga yang merupakan ketua pelaksana acara. Ia diduga membawa kabur uang yang seharusnya dipakai untuk membayar pengisi acara utama. Gelaran konser Lentera Fest 2024 yang menghadirkan NDX AK serta Guyon Waton pada 23 Juni kemarin berakhir ricuh. Lapangan sepak bola Pasar Kemis, Tangerang, Banten menjadi saksi bisu kebrutalan massa yang diakibatkan oleh permasalahan sepele. Aksi massa yang kecewa masih tergambar dengan jelas melalui puing-puing sisa kebakaran di lokasi ini. Konser Guyon Waton di Pasar Kemis gagal total, penonton ngamuk. Selepas pukul 8 malam, arena panggung Lentera Fest yang seharusnya menjadi wahana penuh suka berubah mencekam dan penuh duka. Ratusan massa yang merupakan penonton dari acara tersebut tersulut. Mereka mulai bertindak anarkis dengan membakar panggung acara. Bukan tanpa sebab, artis yang mereka tunggu menolak hadir pada malam hari itu. Ya, NDX dan Guyon Waton menolak tampil lantaran pihak panitia tak melunasi urusan administrasi. Bisa tadi dapat info dari pihak Guyon Watonnya karena masalah pembiayaan administrasinya karena belum lunas, jadi mereka berdua itu tidak bisa tampil di acara. Akibat dari peristiwa ini tak main-main, kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah.
Banyak peralatan sound system dan tata lampu panggung dibakar dan dijarah oleh para penonton yang kesal. Bang, gua rugi nih, nggak dibayar kabur. Ini tanya di mana bang? Makanya gue cariin, gue ketemu. Harus jelas bang, masa ya? Kita tanggung jawab ini bang. Maafin bang, anak-anak bang. Sewa berapa duit ini? 50 juta ini. Sorry bang, sorry. Mereka dari pihak vendor bukan panitia. Jadi ini masa kalau bisa kondusifin ini. Kondusifin, gue minta tolong kondusifin. Ini barang-barang vendor. Kita lapor. Mungkin hanya sekitaran di atas 500 juta lebih. Cuman untuk keseluruhan yang terbakar itu dari panggung, lighting, LED, dan yang lainnya itu mungkin di atas 1,5 M untuk kerugian keseluruhan totalnya. Cuman kalau untuk barang-barang dari kita ya mungkin masih ratusan juta, masih perkiraan masih di bawah 100 juta lah, 1 miliar, masih 500 juta ke atas. Beli tiketnya kembali kan jual besi itu. Terlalu banyak kerugian yang dialami hanya karena lalai administrasi berupa pelunasan honor artis. Lantas, siapakah yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini? Bernama Dian Permana Angga, sosok inilah yang menjadi biang keladi dari peristiwa ini. Pria berusia 27 tahun ini akhirnya diringkus polisi lantaran membawa kabur uang yang seharusnya dipakai untuk membayar artis yang saat itu menjadi bintang tamu utama acara. Dia sebagai ketua pelaksana, diamankan di daerah Lebak siang tadi. Uang yang dibawa kabur kita sedang akumulasi, sedang dilakukan pemeriksaan sebagai di korban-korbannya untuk mengetahui berapa jumlahnya. Tentu apa yang terjadi pada gelaran Lentera Fest harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Maladministrasi seringkali berujung pada kejadian yang lebih buruk di kemudian hari. Namun sayangnya, peristiwa serupa kerap kali terjadi di dunia konser dan panggung hiburan. Sebenarnya ada beberapa faktor ya, baik internal maupun eksternal. Yang internal itu biasa memang promotor-promotor yang nakal, yang dia mendapatkan duit nih langsung dibawa kabur, seperti yang terjadi kemarin. Itu dia kenapa kita juga harus memastikan untuk memilih acara dari promotor yang memiliki track record yang baik dan mempunyai kapabilitas untuk mempertanggungjawabkan dirinya sebagai penyelenggara. Dari kasus ini pun kita berharap semua penanggung jawab acara bisa lebih ketat untuk memilah dan memilih dengan siapa mereka bekerja sama. Terlebih apa yang mereka kerjakan berkaitan erat dengan adanya polarisasi massa yang sangat rentan tersulut emosi. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan untuk CSI RTV. Diduga kesal karena dicemburui, seorang suami tega membakar istrinya di depan warga di Kota Tangerang, Banten. Ya, CSI akan kembali dengan informasinya sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat. Akibat kesal karena dicemburui, seorang suami tega membakar istrinya di depan warga di Kota Tangerang, Banten. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka bakar 27% di bagian wajah dan tangannya. Sini posisinya udah ya, sidik. Coba bar, ya udah bar, cukup bar. Nah, dipulang nyampe nih. Ya dipulang sampai nih. Sampai pulang. Warga di Jalan Irigasi Sipon, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten digegerkan dengan aksi seorang suami bernama Sulistiawan yang tega membakar istrinya. Korban bernama Suci Rahmawati baru saja turun dari motor langsung masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian korban dan suaminya terlihat bergulat di depan warga sekitar. Namun tiba-tiba saja pelaku membakar tubuh korban. Api pun membesar dan membuat warga panik. Mereka berusaha memadamkan api yang membakar sekujur tubuh korban. Menurut warga, pelaku dan korban baru 2 minggu mengontrak rumah di kawasan itu.
Keduanya diketahui sering cekcok karena korban cemburu mengetahui suaminya berkomunikasi dengan perempuan lain. Pelaku yang kesal karena tuduhan korban kemudian menyiapkan cairan yang digunakan untuk membakar tubuh istrinya. Akibat peristiwa ini korban mengalami luka bakar 27% di wajah dan tangannya. Sementara pelaku juga sedang dalam penanganan medis karena terkena api. Dulunya sering bertengkar atau awalnya bertengkar dulu? Awalnya seperti apa sih? Kalau sering cuma bertengkar, tambah lagi, dan cocok lagi, dan lagi, begitu cuma. Ada miskomunikasi dengan istrinya dan dia langsung mungkin karena lagi emosi langsung menyiram yang ada di tempat di sekitar situ, langsung menyiramkan ke istrinya dan bakar istrinya. Rencananya, aparat Polsek Cipondoh dan Polres Metro Tangerang Kota akan segera memeriksa pelaku. Dari Tangerang, Banten, Andrianto untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama. Sahabat RTV, jika kita akan melakukan manuver atau melakukan belok kanan atau belok kiri, pastikan kita harus tahu jarak aman kendaraan kita dengan kendaraan lain. Jadi bukan dari arah kiri kemudian langsung motong ke kanan atau sebaliknya. Karena ini berbahaya sekali dan ini berpotensi kecelakaan seperti di video ini. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.